Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aziz dengan NIM 412006. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Jalalain dan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Biografi penafsir Jalalain. Al-Imam Jalal al-Din al-Mahali, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim al-Mahalli al-Misri, atau yang lebih kerap disapa dengan Imam Al-Jalaluddin al-Mahalli, lahir pada tahun 791 Hijriah atau bertetapan pada tahun 1388 Masehi. Namun beberapa sumber lain seperti dalam sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i karya Ki Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 769 Hijriah dan meninggal tahun 835 Hijriah. Nama Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla Al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat pada Sabtu pagi, pertengahan Ramadan 864 Hijriah, bertepatan pada tahun 1459 Masehi. Selain itu, ada yang menyebutkan wafatnya tahun 1455 Masehi. Memiliki 24 guru dan memiliki 22 murid. Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufasir atau ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Beliau juga dikenal faqih atau ahli dalam bidang hukum Islam, ahli kalam atau teologi, ahli usul fikih, ahli nahu atau gramatika, dan menguasai mantik atau logika. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memiliki 14 karya. Semasa hidupnya, Imam Suyuti menulis banyak buku tentang berbagai hal seperti hadis Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulis yang terkenal, yaitu sebanyak 65 karya yang terkenal. Selanjutnya, biografi penafsir Mafatih Al-Ghaib. Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi, sering dikenal dengan julukan Sultanun Mutakallimin, adalah seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia, polimatik, sarjana muslim, dan pelopor logika induktif. Dia menulis berbagai karya di bidang obat-obatan, kimia, fisika, astronomi, kosmologi, literatur, teologi, ontologi, filsafat, sejarah, dan fikih. Dia adalah salah satu pendukung dan skeptis paling awal yang muncul dengan konsep multiverse dan membandingkannya dengan astronomi Al-Quran. Sebagai seorang penolak model geosentrisme dan gagasan Aristotelianisme tentang alam semesta tunggal yang berputar di sekitar satu dunia, Al-Razi berargumen tentang keberadaan luar angkasa di luar dunia yang diketahui. Al-Razi lahir di Rai, Iran, dan meninggal di Herat, Afghanistan. Ia meninggalkan korpus yang sangat kaya dan karya filsafat dan teologi yang mengungkapkan pengaruh dari karya Abu Avicenna, Abu Barkat al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Dua karyanya yang berjudul Mabahith al-Masriqiyah fi ilmi dan Ilahiyat wa Tabi'iyat, atau Eastern Studies in Metaphysics and Physics, dan Matalib al-Aliyah atau The Higher Issues, biasanya dianggap sebagai karya filsafat penting. Gambaran umum tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain artinya dua jalal.
Dinamakan demikian karena kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama terkenal, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir pada tahun 771 Hijriah dan meninggal pada tahun 864 Hijriah di Mesir. Penulis kedua adalah Imam Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar al-Khudhairi at-Tuluni al-Misri asy-Syafi'i. Biasanya disebut dengan Imam As-Suyuti. Gambaran umum tafsir Mafatih Al-Ghaib merupakan tafsir yang bercorak fikih, filsafat, tasawuf, keilmuan, kebahasaan, teologis, dan sebagainya. Salah satu pemikir muslim yang ikut menyumbangkan khazanah tafsir Al-Quran adalah Fakhruddin Al-Razi, seorang ilmuwan yang menguasai berbagai bidang keilmuan secara mendalam. Salah satu karya fenomenanya adalah Mafatih Al-Ghaib, sebuah kitab tafsir dengan gaya pembahasan yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya, yang dikenal sebagai kitab tafsir yang mempunyai ciri-ciri penafsiran bil ra'i. Untuk mengenal lebih jauh biografi Fakhruddin Al-Razi dan karakter, kelebihan dan kekurangan kitab Mafatih Al-Ghaib, kami susun tulisan ini dengan sistematika. Al-Imam Jalal al-Din al-Mahalli dan Al-Imam Jalal al-Din As-Suyuti. Dalam tafsir Al-Jalalain halaman 10, Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan jika basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka terdiri dari 7 ayat. Ayat ke-7 adalah Siratal Ladzina sampai akhir surah. Sedangkan jika basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ayat ke-7 adalah Ghairul Maghdubi Alaihim sampai akhir surah. Dari ayat Iyyaka na'budu itu dimaksudkan untuk hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca ulumul Quran atau yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya kurang, tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Fakhruddin Al-Razi menulis tafsir tentang surat Al-Fatihah. Dalam kitab tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di sana Allah menggunakan makna jamak untuk kata alam, yakni al-alamin. Artinya bukan sebuah alam, melainkan banyak alam. Oleh karena itu Al-Razi menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada banyak konstelasi semesta selain tempat umat manusia berada. Masih banyak semesta yang sebenarnya ada, tetapi manusia masih belum mengetahuinya. Namun teknologi dari abad ke-21 pada akhirnya membuktikan tafsir Fakhruddin Al-Razi. Ilmuwan ahli fisika teori asal Amerika Serikat Dr. Michio Kaku mengembangkan teori relativitas Albert Einstein. Dia kemudian mengelaborasi teori-teori tentang multisemesta dalam bukunya. Penjelasannya merentang dari fisika Newtonian, teori relativitas Einstein, teori fisika kuantum, hingga string teori. Menurutnya terdapat saluran bernama wormholes yang dapat menghubungkan antara satu galaksi dengan galaksi lainnya. Bahkan galaksi dapat berjumlah tak terhingga. Pendapat dan penilaian ulama terhadap mufasir dan kitabnya. Al-Imam Jalal al-Din al-Mahalli dan Al-Imam Jalal al-Din As-Suyuti. Kelebihan dari tafsir ini adalah tidak bertele-tele atau ini kitab tafsir ringkas, mudah dipahami, menyebutkan pendapat yang rajih atau kuat dari berbagai pendapat yang ada, sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas. Para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini dan bahkan ada yang memberikan catatan kaki juga penjelasan. Kekurangan tafsir ini adalah kitab tafsir ini memakai metode ahli takwil ketika mengkaji tafsir ayat
sifat Allah atau ahli takwil merubah maknanya tanpa ada dalil. Kitab tafsir ini terlalu bermudah-mudahan dalam penentuan beberapa bagian sejarah dan letak geografi tentang suatu kejadian dari ayat atau semacamnya. Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatih Al-Ghaib melahirkan kritikan yang bersifat naratif di sebagian ulama. Suatu nilai negatif kritikan ini diwariskan secara turun-temurun tanpa ada pemberian bukti dan uraian yang jelas dan luas. Maka kajian ini memperjelas seberapa jauh kecenderungan Fakhruddin Al-Razi terhadap kalam dan sikap kritisnya dalam membantah pemikiran yang bertentangan. Penelitian ini membuktikan bahwa Fakhruddin Ar-Razi sangat lugas dan rinci dalam mengkritisi penafsiran Mu'tazilah yang dikutip dalam tafsir Mafatih Ghaib, sehingga Fakhruddin Ar-Razi telah sampai pada salah satu tujuan penulisan tafsirnya. Timbulnya pandangan yang berseberangan adalah karena melihat dan membaca buku tafsir Mafatih Al-Ghaib dalam beberapa lembar, tidak membacanya secara utuh dan tidak memahami adanya pembahasan yang berulang-ulang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.